Sobat Diskusi, balik lagi bersama saya Fian Juswe dan gue Piku. Dan kali ini kita ngebahas film yang sempat jadi sleeper hit di tahun 2015, ini sequelnya. Ya, sekarang ada SIM A, bukan SIM B, bukan tapi SIM A, jadi nyetir mobil bukan ya. Jadi SIM A itu sebelum iblis menjemput ayat 2. Tapi kemarin singkatannya si Mayat 2 sih. Oh, ada ayatnya ya, karena dibahas dengan ayat 2 jadi si Mayat 2. Baiklah. Hah? Si Mayat 2. horor banget ya. Oke, melanjutkan sukses dulu yang sempat 1,12 juta penonton. Ya, yang tidak diduga sebenarnya. Lanjut ini agak-agak yang tiba-tiba Merambat dari agak-agak lambat terus tiba-tiba 1 juta, tiba-tiba 1 juta aja. efek word of mouth-nya Betul. kenceng. Dan kalau gue salah satu, gue untuk horornya Indonesia waktu itu secara teknis itu tergarap dengan oke banget sih. Secara plot juga. Iya benernya dengan tema yang apa namanya satanik gitu kayak Ya, ritual gitu ritual. sebelumnya juga ada pengabdi setan kan. Terus juga benernya kalau mau dicari benang-benangnya tuh lebih kayak referensi lebih mirip kayak Evil Dead gitu. Dengan drama keluarga gitu kan, dengan penggeraknya. Iya, jadi maksud gue kayak dia yang paling menjadi sesuatu yang paling kuat adalah bagaimana dia menata teknisnya gitu, terutama tata kameranya itu yang membuat efeknya itu ke penonton, jadi kayak sebuah wahana gitu. Evil Dead itu Sam Raimi ya? Sam Raimi, Iya. versi remake-nya. Iya. Yang awal yang Sam Raimi, yang kedua ini yang di Don't Breathe bukan sih? Aku nonton yang Sam Raimi aja itu lumayan. Yang zaman dulu banget lah, sampai ada 3 seri itu. Yang lumayan menggedor. Betul. Nah, sebenarnya iya jadi horor yang fun, tapi juga ngeri juga, ada sadis-sadisnya juga ala Timo banget, kenapa banyak Timo Cahyanto kan. Dan sekarang di tahun 2020 mereka Timo menghadirkan sequelnya yang kita sampai mikir mau diapain lagi sih. Padahal dulu udah kelar, full circle udah kelar. Mau dikembangkan ke arah mana lagi? Nah, kita sambil sinopsisnya. Jadi memang berangkat awalnya itu dari kegelisahan Alfi, si Chelsea Islan. Dia merasa masa lalunya masih menghantui mimpi-mimpi buruk dia ya, gitu. Dan dia tinggal di rumah susun beserta adik tirinya. Benar, dulu kan kayaknya kalau ini gue nggak mau spoiler, tapi kalau emang udah Nonton berjalan yang ini, jadi udah mati semua keluarganya, dan di sini dia cuma tinggal sendiri sama adik tirinya namanya yang adiknya namanya Nara. Ya, dua penyintas dari keluarganya saya tapi itu ya. Betul. Dan ternyata tiba-tiba ketenangan hidup mereka nggak tenang juga sih sebenarnya ya. Masih dihantui ada trauma dikit-dikit. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok yang bertopeng. Ternyata si penculik ini terdiri dari yang namanya 7 orang kan? 7. Yang pertama adalah Budi, diperankan oleh Baskara Mahendra. Terus ada Arya Vasco yang menjadi karakter namanya Leo. Ada Jenar oleh Syarifah Danis, aktris favoritnya Timo. Ya betul. Alfi dan Nara ini dibawa ke sebuah panti tidak terawat lah di pinggiran kota. Panti jadi sebenarnya bukan panti asuhan tapi panti atau rumah yatim ya, gue lupa. Iya. Namanya Bahtera. Gue inget banget Bahtera. Dan itu rumahnya udah kayak rumah yang tua banget. Dan tiba-tiba si Alfi dibangunkan dan dia langsung marah dong. Disekap kan. Dan di situ baru ketemu sama namanya si Jenar tadi. Jadi selain 4 orang itu ada juga Martha, diperankan oleh Nina Salim, juga ada si gadis yang diperankan oleh Widiga Sidmore, yang saat ini kita lihat di ini ya di Petarung nggak pernah muncul lagi di situ ya. Dan Christy yang diperankan oleh Lutesia yang kita juga ingat dulu main bersama Arya Vasco di film My Generation. Dan main bebas juga. Iya juga ya? Iya sama Baskara. Baskara juga. Nah ternyata mereka itu butuh sesuatu dari Alfi yang mana ternyata masa lalu dari anak-anak ini punya hubungan erat, punya benang merah yang sama dengan apa yang dialami Alfi beberapa saat lalu. Karena di film pertama. Dan gak dijelasin ya berapa tahun kemudian ya di film ini ya. Pokoknya sempat mereka curiga ada sesuatu yang membuat mereka hidupnya nggak tenang di panti itu. Dan seolah-olah Alfi itu menjadi yang terpilih untuk bisa menyelamatkan anak-anak muda ini. Dimana sebenarnya salah satunya udah jadi korban ya. Yang diceritakan di opening scene film itu. Nah, dari situ plot bergulir, mereka dibawa ke basement panti itu ya. Untuk melakukan suatu ritual yang melibatkan buku bertuliskan yang mirip-mirip dari film pertama dan
mantra yang untuk manggil roh dari dulu katanya kayak pemilik dari panti itu. Setelah istrinya meninggal dan si pemilik panti yang pria ini ya punya hubungan khusus lah dengan anak yatim itu yang ternyata tidak sesederhana yang kita kira tuh. Ada rahasia-rahasia yang menyebabkan anak panti ini punya merasakan akibatnya sekarang ya mereka juga ikut terteror terus sampai sekarang. Ada hubungan sebab akibat yang sayangnya belum bisa kita jelasin di sini. Karena bakal spoiler banget. Harus nonton sendiri dan ya apa sebab konsekuensi dari membaca buku mantra itu ya ini yang menjadi menu utama sampai ke akhir durasi. Nah, dari plot itu gimana kalau dibandingin sama? Sebenarnya kekuatan dari sebelum iblis menjemput ini menurut gue bukan di plot ya karena emang lebih ya udah premis doang udah dijelaskan gitu kan, jadi dijelaskan dan eksekusi ya tinggal dibongkar aja apa yang ada di balik itu dan juga ini runtutan dengan adegan yang menggedor adrenalin penonton dan karena emang konsepnya memang sebagai sebuah pengalaman horor kayak masuk rumah hantu dan kayak penonton itu kayak diajak untuk mengalami apa yang dialami oleh karakternya kan, apalagi terutama si Alfie itu yang ya di permainan kamera sangat dominan dan scoring juga, terus kamera juga ini mampu bikin kejutan-kejutan di mana gerakan-gerakan shaky-nya ada, gerakan sosok hantunya itu juga jadi di setup dengan berhasil banget, maksudnya build up-nya sangat memang tertata dan sangat terkonsep dari awal juga, memang udah sesolid itu tataannya. Nah kalau di sini emang lagi-lagi jualannya lebih ke arah itu sih, kayak sama sih benernya. Sebenarnya penonton udah tahu begitu setiap penonton yang beli tiket SIM A2 ini udah tahu mereka akan menghadapi apa dan sesuai dengan ekspektasi mereka, alasan mereka membeli tiketnya. Kalau kemarin sempat dibahas waktu habis nonton itu kan ada si Timo yang buka sesi tanya jawab kan, dia menjelaskan kalau ini emang pengembangan dia di mana dia pengen ngembangin ada bahwa ini nih kejadian sektenya ini nggak cuma ada di satu orang ini doang yang di kayak pertama, tapi juga bisa mempengaruhi juga yang orang-orang lain gitu yang jadi benang merah film pertama kedua. Dan yang menarik adalah di sini mengembangkan karakter Alfie itu ternyata tidak hanya sebagai penyintas saja, tapi dia memang punya kemampuan khusus, punya benang merah yang juga cukup penting terhadap apa yang terjadi di sektenya itu. Iya. Nah, gitu sih menurut gue yang menurut gue sih lebih berkembangnya di situ. Pengembangannya menarik sih, tapi gimana ya? Kebetulan waktu nonton SIM A2 ini memang kami dapatnya nonton maraton yang SIM 1 dengan SIM A2 dan buat saya pribadi ya itu berasanya jomplang. Sorry to say ya, mohon maaf gitu. Memang SIM pertama itu udah segitu wownya melekat di bisa terngiang sampai sekarang ya, adegan si Karina Suwandinya langsung tahu itu benar suatu hal yang mahal yang sulit bisa diulang di seri keduanya ini. Belum lagi dengan banyaknya tokoh yang terlibat di SIM A2 ini dan kita tahu kalau banyak tokoh terbagi dan pasti satu persatu akan menemukan akibat konsekuensi dari aksi yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Ya plot ya bergulir, kita udah tahu nih akan dibawa kemana dan plot twistnya ya dengan banyaknya tokoh yang terlibat bisa jadi ini salah satunya ada keterkaitan khusus ya. Seperti halnya, ini bukan spoiler tapi memang tipikal cast film thriller atau horor yang menyangkut banyak orang seperti Fantasy Island ya yang baru-baru ini memang pasti ada benang merahnya menuju ke arah sana walaupun kita tidak diberitahu nih siapa yang berperan sebagai apa. Dan itu sebenarnya jadi faktor kelebihan sekaligus kekurangan gitu ya. Kalau menurut gue dari segi perkembangan cerita emang dari pertama udah mau gimana lagi kan lebih ke konsep kan ya. Tapi ternyata kali ini emang konsepnya masih menjual peta kamera itu yang paling utama kan, sebuah pengalaman sinematik yang sebuah wahana. Tapi kali ini kayak ini mungkin ada pengaruh juga dari pergantian penata kamera. Kalau dulu kan yang pertama itu yang bikin adalah Batara Gompar, itu yang katanya sih penata kamera muda dan sangat berbakat banget. Tapi sekarang udah diganti sama Gunarlimpuro. Benernya Gunarlimpuro ini pun sendiri punya track record yang cukup berpengalaman ya, terutama di genre yang butuh kedinamisan. Kayak dulu dia pernah jadi penata kamera di Modus Anomali, juga keren. Sokomalina, Pendekar Tongkat Emas, Killers, dan juga katanya kemarin sempat dia nyebut di
The Night Come For Us gitu kan. Oke, emang Sebenarnya sih filmnya sebenarnya dinamik. sebenarnya setipe sih, Iya. tapi entah kenapa mungkin karena emang secara pengkonsepan apa namanya teknisnya itu nggak sesolid yang pertama gitu, jauh banget justru. Jadi kayak bahkan seringkali kayak kata-katanya pengulangan doang gitu kan, kayak gue bilang kayak game ya. Iya, kayak jadi first person ini ya. iya, dan memang ada beberapa karakter di film kedua ini yang seolah-olah agak mirip dengan karakter di film pertama kalau gue lihat. Oke. Ada yang kalau nonton pertama ada Pevita Pierce yang begitu wow-nya juga. Di film ini juga ada yang mengikuti jejaknya lah, mirip-mirip gitu. Oh, kalau ngomongin soal cast, gue juga mau ngomong sesuatu nih. Dulu kalau yang pertama itu kayaknya semuanya terasa pas banget, sesuai porsi, sesuai kebutuhannya. Entah kenapa di sini yang pemain-pemainnya itu pada kayak overacting banget sih menurut gue. Bahkan di acting di peran saat tidak kesurupan pun actingnya Kayak kesetanan. keluar. Sorry ya buat Chelsea Islan, menurut gue yang pertama itu sangat natural banget. Kayak semua adegannya itu punya dinamikanya oke banget, mulus. Dan gitu. kita bisa engage sama karakter Alfie gitu. Dan ketika dibutuhkan itu dinamikanya kerasa sesuai kebutuhan. Tapi kalau ini kayak setiap kali kayak dia marah-marah mulu, teriak-teriak mulu. Emang gue paham sih mungkin Segitu emosional dan traumatiknya ya. karakternya saking keselnya udah kesel banget dari awal. Tapi menurut gue kayak ya nggak gitu juga sih, menurut gue kayak dibuat-buat sih. Sumbu pendek banget ya. Kayak dibuat-buat, apalagi juga seperti itu saya juga buat Arya Vasco kali ini kayak iya harus dibuat juga. Jadi menurut gue yang paling annoying justru dari karakter utamanya si Alfie dan si Arya Vasco ini menurut gue. Si Baskara lumayan lah, masih mending. Tapi menurut gue yang paling menurut gue yang paling natural di sini. Nara ya. Nara yang Nara. si Hadijah itu. Ya. Itu kita paling relate lah. Kita pengen dia tuh selamat gitu ya kan. Maksud gue pengembangan kali ini yang lebih natural paling nggak dibandingkan karakter-karakter lain. Terus si ini juga oke sih. Baskara Mahendra sebagai Budi juga oke. Bisa ngimbangin. Benar. Karena Salim juga agak-agak Ya. sedikit over sih sebenarnya, tapi nggak bisa mengganggu Arya. Iya. Ini. Tapi juga yang paling menarik adalah Vidika Sigmore sih. Itu yang Yang jadi gadis. Jadi. Yang tokoh kuncinya Ya. lah juga kan. Dan dia cukup sesuai porsinya sih. Iya. Buat kebutuhan perannya sangat sesuai porsinya, nggak terlalu meledak-ledak banget, nggak overacting, nggak terkesan overacting, nggak kayak sinkronis ya, namanya cepet banget kayak track doang gitu. Dan sayangnya Sharifah Danis kurang Biasa aja. Iya, jadi terlihat biasa di film ini. Padahal kita udah tahu dari Rumah Darah kan seberapa kompetennya Betul. dia di genre film seperti ini. Mungkin karena emang waktu itu dia jadi main karakter jadi juga. villain, dan dia sini jadi orang biasa aja Iya. gitu kan. Oke, terus soal ini juga nih, entah kenapa dari dulu Timo itu kayak nulis naskahnya dialog, terutama dialog itu kayak kaku sih, kayak Ya. like dari bahasa Inggris diterjemahkan bahasa Indonesia. Ada yang juga dialog pemilihan kata antara Bener. kami dan kita ya. Iya, itu yang gue paling notice gitu, dia ngomongin soal yang diajak ngomong nggak ikut-ikutan, tapi dia ngomongnya kita. Padahal harusnya kami gitu. Padahal menurut gue sih kami juga sangat Indonesia sehari-hari ya, Iya. dalam bahasa dia sehari masih bisa. masih masuk. Tapi kalau kita tuh lebih baku ya. Betul. seolah-olah. Secara sadis gimana nih? Kalau sadis kayak menurut gue kayak agak ditahan-tahan, apalagi dibandingkan yang film pertamanya ya. Iya. Menurut gue kayak banyak yang masih berdarah-darah, masih sadis, tapi kayak yang Belum bikin mind blowing lah. bikin gue mengenyitkan dah gitu nggak ada Belum. sih gitu. Terus juga penempatan komedi nih ya juga menurut gue cukup penting ya. Kayak emang sih gue nggak masalah misalnya tempatin komedi ya, tapi ketika dia itu diletakkan di tempat yang Kurang nggak pas. seharusnya, nggak pas gitu, jadi di tengah-tengah lagi tegangnya tiba-tiba kayak gitu, jadi kayak drop banget gitu, jadi kayak jadi jatuhnya jadi konyol gitu, bukan sesuatu paduan yang oke sih menurut gue. Jadi kayak penempatannya kurang pas aja sih menurut gue. Dan kalau gue pribadi sih rada dijavu sama film Ratu Ilmu Hitam yang tahun lalu dirilis, dengan kesamaan plot memang terkait ada panti asuhan, anak-anak panti yang kembali dewasa, balik lagi ke rumah panti itu, juga si penjaga panti yang ternyata punya motif terselubung. Betul. Gitu kan, dengan ada konflik balas dendam juga. Itu lumayan bikin, ya soalnya belum terlalu lama ya Ratu Ilmu Hitam dirilis juga di bioskop kita. Dan kayaknya katanya mau dijadiin trilogi, semoga aja di seri ketiga bakal naik lagi sih. Seperti yang pertama lah minimal gitu. Moodnya dibalikin lagi, dan jujur kami berharap banyak gitu, karena sebenarnya menjanjikan ya. Benar. Dari trilogi ini. Oke, dari skala 5 mau kasih berapa ya?
Untuk kali ini 3 dari 5. Oke, gue antara 2,5 atau 3, tapi kayaknya gue masih menghargai konsep pengembangannya yang ya masih menarik, 3 lah. Padahal gue kayak emang nggak sampah sih, tapi menurut gue kayak drop banget sih soal itu. Kalau kami nontonnya langsung sih back to back ya. Impresinya sangat drop sih menurut gue, tapi ya nggak cara pengambilan masih layak lah. Di film pertama dapat 4 lah kalau gue. Kalau gue Vincent Joseph Dan gue Piko. sampai jumpa di noski berikutnya. Bye.